Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda CR-V 2,4 Prestige Matic tahun 2013. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas 1 second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas 1 second. Ada beberapa hal yang perlu kita periksa dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama kita perhatikan tampilan fisik luar. Bisa kita perhatikan mulai dari bagian depan dan bagian belakang ya. Jadi kita bisa perhatikan, kita cek bagian depan atau bagian belakang, pastikan bahwa dudukan mobil itu dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di bodi ya. Di bodi ada dua hal, yaitu yang pertama adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang. Terus kita perhatikan juga di bagian kaca, terus lampu-lampunya, grillnya, velg, ban. Ini ban juga ketebalan ban depan masih sekitar di atas 70%. Terus spion-spion, kaca, semua bagian dari luar mobil kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita kelilingin mobil. Untuk ban belakang kita periksa juga, ini masih sekitar 50% untuk ketebalan ban belakang. Kita cek, kita pastikan secara keseluruhan dari bagian luar mobil. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian luar mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Jadi untuk buka pintunya bisa dengan menggunakan tombol di sini, atau bisa juga kita menggunakan tombol yang ada di pintu. Seperti ini di pintu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat mulai dari bagian depan. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Jadi tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus habis itu di bagian bawah dashboard juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu kita perhatikan juga di masing-masing kolong jok. Ini agak gelap ya, kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, terutama di bagian-bagian rel. Oke, setelah kita cek kolong interior, kondisinya oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita duduk, kita rasakan bagaimana suasana dari duduk ya, posisinya enak atau tidak. Terus habis itu dashboardnya juga kita cek, kita pastikan kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita cek juga kondisi plafon, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus kita perhatikan kondisi jok. Bagaimana ini jok, dia sudah dilapisin dengan kulit dan secara keseluruhan kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan kondisi interior, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita cek, kalau itu dari packing atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal biayanya. Terus bagian kaki kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus kolong-kolongnya juga kita pastikan bahwa tidak ada keropos. Untuk kaki-kakinya, jika rembesannya itu berasal dari karet atau seal-sealnya, penggantiannya juga tidak terlalu mahal. Setelah kita cek bagian kolong sama kaki-kakinya, kita periksa. Terus kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, serta radiator coolant, level dan kondisinya. Setelah kita cek secara keseluruhan itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Karena ini keyless
entry serta start stop engine button. Jadi kunci bisa kita taruh saja di sini. Untuk tombol start stop engine buttonnya ada di sini nih. Di sini ya nih. Oke, aku tutup sama setir ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke, kita injak rem, kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Karena kalau nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau di dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itulah di kilometer mobil. Jadi Honda CR-V ini kilometernya di 81.000. Jadi di sini dia ada buku servis kalau nggak salah, servis terakhir rekor dari Hondanya di 32.000. Oke. Jadi apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor-rekor servis terakhirnya, pastikan bahwa itu sesuai. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kita periksa di bagian mesin. Untuk buka kap mesin di bagian sini ada ini sini ya, agak ke samping sedikit sini. Jadi ini buat buka kap mesin. Di bagian sini ada buat buka pengisian bensin. Oke, terus sebelum kita ke depan, kita perhatikan juga tombol-tombol yang ada di sini. Di sini ada buat stability control ya, untuk off dan on. Di sini ada tombol buat eco mode. Terus di sini ada kisi-kisi AC juga masih dingin. Oke, sebelum kita ke depan lagi, kita periksa kondisi door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Terus di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan sudah retract. Untuk retractnya juga bisa kita cek, kita tes. Ini retract-nya juga kondisinya juga masih bagus. Terus di sini ada tombol buat central lock, lock unlock power window, sama tombol power window di keempat bagian pintunya. Oke. Sekarang kita periksa juga sebelum kita ke depan. Di masing-masing pintu dia ada sealer ya, pinggir-pinggir pintu. Jadi sealer juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk bukanya dia ke sini, agak di tengah ya, jadi kita dorong ke kanan. Oke, Honda CR-V ini mengusung mesin 2400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang pertama kita bisa perhatikan yaitu suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya halus, terus ritmenya dia konstan beraturan, serta getaran mesinnya juga minim. Untuk memerhatikan mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa cek. Yang pertama adalah di kap mesin. Jadi kap mesin juga ada sealer di pinggir-pinggirnya. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian depan, ini besi yang memanjang kita sebut apron ya, atau bullhead. Sama bagian samping-samping juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke, bagian mesin sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Bagi yang mencari mobil SUV dengan kapasitas 5 penumpang yang dia terkenal termasuk handlingnya yang enak ya. Jadi Honda ini hampir keseluruhan mobilnya handlingnya enak. Jadi walaupun dia mobil SUV tapi rasa berkendaranya seperti sedan. Terus habis itu juga tampilannya juga masih oke ya untuk tahun 2013.
Terus habis itu tenaganya juga oke, perawatan juga mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Honda juga tersebar di mana-mana. Mungkin Honda CR-V ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di bagian tengah ya. Oke, itu bagian duduk yang belakang, karena ini 2 baris ya. Oke, bukaan pintunya juga lebar ya, hampir 90 derajat buka pintunya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas. Jadi kalau kita duduk di belakang dengan jasa pengemudi pun juga masih cukup nyaman. Terus habis itu headroomnya juga masih cukup tinggi ya. Oke. Terus habis itu untuk senderan bangku dia bisa di reclining sedikit ke bagian agak sedikit lebih nyender ya, seperti itu. Terus bisa duduk 3 penumpang dewasa dan dia cukup lebar ya. Jadi kalau 3 penumpang pun juga masih duduk dengan nyaman. Ada 3 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya ini. Terus habis itu seat belt pun juga 3 titik, 1, 2 dan 3 ya. Jadi masing-masing penumpang di belakang dapat seat belt 3 titik. Terus untuk jok pelipatannya di sini bisa 60%, 40% bisa dilipat ke depan untuk menambah space pada bagasi. Terus ada senderan tangan yang cukup besar, jadi kita duduk berdua pun juga nyaman, bisa nyenderin tangan. Ada 2 cup holder di bagian sini. Terus habis itu di sini juga ada cup holder ya, jadi ada cup holder di bagian sini. Terus di sini ada kantong penyimpanan. Terus di sini ada kisi-kisi AC juga. Jadi untuk penumpang di belakang bisa dapat kenyamanan, dinginnya juga masih dapat, tapi memang kecepatan angin serta suhunya mengikuti dari bagian depan. Oke, serta di bagian atas ini ada handle tangan, modelnya model retract. Di sini ada gantungan baju, terus di sini ada lampu baca. Oke. Terus sekarang kita ke bagian sini. Di sini ada cup holder, terus sama sudah dilengkapi dengan child lock ya. Pengoperasiannya dengan menggunakan jari. Terus jangan lupa sealer pada pinggir pintu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut. Di sini ada antena shark fin, ada spoiler, lampu rem, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, dan di sini ada wiper belakang. Oke. Terus sudah dilengkapi dengan kamera mundur, sensor parkir belum ada. Terus sama kita coba periksa di bagian bagasi. Ini untuk bukanya di sini tombol. Tapi dia memang belum power back door ya, jadi masih pakai hidrolik. Oke, terus kita periksa juga untuk pintu belakang, pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Terus bagian tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Oke, bagasi sangat besar, di bagian sini ada tuas buat memajukan bangku yang di bagian belakang sini untuk menambah space bagasi yang lebih besar lagi. Ini ada tempat buat penyimpanan juga. Terus sama di bagian sini ada ban cadangan full size dengan velg yang sama. Terus di bagian sini juga bisa kita periksa nih untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Pastikan bahwa di bagian dalam dari tempat penyimpanan ban cadangan itu tidak bekas reparasi atau perbaikan, serta tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, sekarang kita tutup. Kita lanjut ke bagian sini. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus kita lanjut, kita buka pintu di bagian samping sini. Door trim kondisi juga masih oke. Di sini child locknya serta sealer pintu juga jangan lupa kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang, jok belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pintu depan sebelah kiri. Door trim kondisi juga masih oke.
Terus di sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Tampilan bagian depan, sekarang kita periksa bagian depan secara keseluruhannya, mulai dari dashboard, kita mulai dari bagian setir. Untuk setirnya dia sudah di trim ya, di trim dengan kulit. Sini ada pudar-pudar karena pemakaian sedikit. Terus dia sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini ada tombol buat pengaturan audio. Pengaturan audio. Terus di sini ada tombol buat cruise control. Di sini ada tombol buat teleponnya. Jadi kalau kita menyambungkan telepon ke audio juga bisa. Di sini ada on off telepon. Terus bagian sini ada pengaturan buat lampu sen, lampu dim, fog lamp, lampu besar, lampu kecil. Di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus di sini juga sudah ada pedal shift ya untuk minus. Jadi dia triptonic dan sudah pedal shift. Oke, terus setir pun juga dia bisa pengaturannya dengan tilt dan teleskopik. Terus di sini tombol start stop engine button. Terus kita di sini cluster speedometer. Di sini ada MID buat kita bisa lihat ada jarak tempuhnya berapa lagi bensin habis, rata-rata konsumsi BBM. Terus habis itu ada buat kita lihat radio FM-nya, terus pengaturan AC sama pengaturan ini juga bisa kita lihat di MID sini. Terus untuk audionya dia sudah LCD TV dan bisa radio, FM, AM, CD, MP3, terus Bluetooth juga bisa, navigasi juga sudah bisa. Di sini ada colokan, sebentar coba kita lihat dulu. Oh, di sini ada, sebentar ini, bukan. Kalau nggak salah di sini ada, di sini. Sorry, maaf. Ini ada kisi-kisi AC, sini tombol lampu hazard, terus di sini ada pengaturan AC. Jadi AC dia sudah digital, dual zone, bisa pengaturan suhunya bagian kiri dan kanan. Terus di sini buat ini nih tombol synchronize ini, berarti kalau kita mau single zone atau dua zone kita pencet di sini. Di sini ada defogger depan, di sini ada pengaturan buat tombol defogger belakang, ventilasi luar dalam. Ini buat AC mati atau nyala. Di sini ada arah semburan angin AC, kecepatan angin AC. Sama di sini buat matiin AC secara keseluruhan. Terus di sini ada tuas tuas maticnya. Terus kita kalau ke bagian sport nanti kita bisa pindahkan ke pedal shift ya, jadi triptoniknya. Terus di bagian sini ada buat colokan 12 volt. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder 2 sama tempat penyimpanan, bisa jadi cup holder, jadi bisa 3 cup holder. Terus di sini ada console box yang besar. Di sini ada di sini nih kalau buat USB. Colokan USB sama ada power outlet 12 volt lagi di sini. Oke. Ya. Terus sama di sini bisa maju mundur nih untuk senderan tangan. Oke, sudah dilengkapi dengan airbag juga di bagian samping sini. Di sini ada kisi-kisi AC. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup yang sudah soft opening. Terus di sini ada cup holder. Cup holder di sini, tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Terus di sini ada handle tangan modelnya retract. Sun visor bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan cermin dan tutup. Di sini ada spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual, lampu baca, terus sama di sini ada tempat kacamata, serta sun visor bagian supir ada tempat buat naruh dokumen kecil atau karcis atau kertas-kertas kecil. Di sini ada cermin sama tutupnya. Terus di sini juga ada handle tangan dan ini modelnya retract. Jarang mobil yang ada handle tangannya di supir, tapi nggak apa-apa, mungkin untuk memudahkan masuk ya. Oke, mungkin sekian video
review atau ulasan kami tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda CR-V 2,4 Prestige Matic tahun 2013. Jadi ini tipe yang tertinggi. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa merasakan berkendaranya bagaimana, oke atau tidak. Terus kualitas mobil juga bisa kita rasakan. Mulai dari performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih enak atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POSH ya, POS di Harapan Indah Bekasi, area parkir luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe, klik lonceng notifikasinya dan subscribe di Zal Motor Channel. Terus jangan lupa follow juga ya di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, Threads serta YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat dan sampai jumpa lagi.